Shalom sahabat CS dimanapun Anda berada, saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini berjudul Husnul Khotimah. Apa itu Husnul Khotimah? Biasanya saudara sepupu kita ketika ada yang meninggal itu memberikan ucapan bela sungkawanya dengan menggunakan kata Husnul Khotimah. Ya. Nah, saya pakai diksi Husnul Khotimah itu sebagai judul. Ya. Secara umum, Husnul Khotimah itu artinya berakhir yang baik, ya, akhir yang baik. Ya. Berarti ketika seseorang mengucapkan Husnul Khotimah, ya, ini berarti yang meninggal itu diharapkan dalam keadaan baik, keadaan beriman, beramal soleh, dan takwa kepada Tuhan. Ya. Nah, apa itu Husnul Khotimah menurut teologi Kristen? Ini yang kita akan bahas. Sebelum saya melanjutkan, bagi saudara yang baru pertama kali menyaksikan tayangan ini, saudara langsung subscribe. Subscribe itu gratis saudara. Dan jangan lupa, saudara langsung bagikan, share kepada yang lain. Siapapun dia yang Tuhan taruh dalam hati saudara untuk saudara bagikan, langsung saja bagikan. Itu artinya saudara mengambil bagian dalam pelayanan Finger Ministry. Supaya firman Allah disebarkan dan orang yang mendengarkannya diberkati, ya, berubah. Sebab firman Tuhan itu yang akan mengubah, menguduskan. Ya. Husnul Khotimah, 2 Timotius 4 ayat 6-8. Ini ayat yang sering ya, kita dengar mungkin. Mengenai diriku, ini Paulus, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Jadi Paulus ini diambang kematiannya. Ayat 7, aku telah mengakhiri, perhatikan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Paulus dengan jelas dia menulis di suratnya kepada anak rohani yang bernama Timotius, aku telah sudah mengakhiri pertandingan yang baik, tentunya pertandingan iman. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Jadi dia mengakhiri pertandingan iman. Kita semua masuk dalam arena yang namanya pertandingan iman. Bagaimana hidup kita berkenan kepada Bapa di sorga. Karena itu satu-satunya yang kita harus usahakan selama kita hidup di bumi ini. Ya, berusaha berkenan di hadapan Bapa di sorga. Ya. Dan telah mencapai garis akhir. Karena semua orang nanti akan berakhir. Cepat atau lambat dia akan berakhir, dia akan mengakhiri karena tua, karena sakit atau apapun penyebabnya, pasti dia akan meninggal, mati saudara ya. Nah ayat 8 perhatikan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Jadi dia yakin dia sudah mengakhiri pertandingan imannya dengan baik. Buktinya apa? Dia memelihara iman. Dia tetap taat sampai akhir hidupnya. Tetapi bukan hanya kepadaku. Jadi Paulus ingin menegaskan bukan hanya kepada Paulus, pada dirinya, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi mahkota kebenaran itu diberikan kepada semua orang dengan syarat yang merindukan kedatangannya. Kalau orang yang merindukan kedatangannya, kedatangan Tuhan, pasti orang itu mengasihi Tuhan. Orang yang rindu bertemu dengan Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan. Lalu ada anak Tuhan, anak Allah yang mengaku percaya Yesus, sebut anak Allah, tidak mau pulang, tidak merindukan rumah Bapa di sorga, itu pengkhianat. Seperti anak bungsu, dia meninggalkan ayah ibunya, meninggalkan ayahnya, keluarganya, untuk menghabiskan harta bendanya. Padahal ayahnya belum mati, dia minta bagian, itu anak durhaka saudara. Itu pengkhianat. Nah saya berharap saudara bukan yang demikian. Jadi saudara sekalian, Husnul Khotimah ini menjadi harapan, menjadi tujuan yang mulia. Harapan, menurut saya harapan setiap orang ingin mengakhiri hidupnya dalam keadaan baik, dalam keadaan Husnul Khotimah. Dan saya berharap saudara sekalian kita bisa seperti Paulus. Paulus mencapai akhir hidupnya dengan gemilang. Tujuan iman itu saudara, kita harus pahami di dalam 1 Petrus 1 ayat 9 dan 10. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi kita harus mengakhiri hidup kita ini dengan baik, itu dengan tujuan yang tercapai, yaitu keselamatan jiwa. Ya apa gunanya kita memperoleh seluruh dunia ini tetapi kehilangan nyawa, jiwa kita binasa. Untuk apa saudara? Karena semuanya yang kita miliki pada akhirnya kita lepaskan. Bahkan bumi ini akan hancur lebur jadi bubur saudara. Tuhan akan memberikan langit baru dan bumi yang baru. Untuk itu pastikan saudara mengakhiri pertandingan iman dengan baik, mencapai tujuan iman, yaitu keselamatan jiwa. Ayat 10, keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagi. Jadi para nabi perjanjian lama itu menubuatkan tentang kasih karunia, tentang Mesias yang akan menyelamatkan manusia.
Dan kita hidup di era anugerah, di mana kasih karunia sudah dilimpahkan dengan kematian Yesus di kayu salib, sehingga upah dosa yang adalah maut sudah tidak berlaku lagi atas kita. Karena sangat maut sudah ditundukkan di kayu salib, sehingga hukuman dosa tidak ada lagi dalam diri kita. Itulah sebabnya kita harus mengakhiri pertandingan dengan baik, tetap beriman, terus-menerus percaya sampai akhir. Nah, kata mengakhiri di ayat yang tadi di 2 Timotius, saudara, mengakhiri, aku telah mengakhiri pertandingan iman. Di ayat 7 itu dari kata Yunani teleo. Teleo itu artinya to end, mengakhiri, to finish. Ya, kalau kita bertanding, kita mencapai finish, to finish, mengakhiri, to fulfill, memenuhi, to accomplish, mencapai, to perform, melaksanakan, to pay. Nanti saya akan jelaskan, ya, kata teleo itu juga digunakan di dalam marketplace, dalam dunia bisnis. To execute, kita tahu ya, execute, itu memutuskan, mengakhiri, menyelesaikan, to complete. Nah, ini saya suka kata complete, melengkapi, menyelesaikan, complete, melunasi. Nah, kata teleio ini dipakai juga dalam dunia olahraga, mencapai finish the race. Dalam dunia bisnis tadi saya sudah katakan. Nah, yang menarik, kata teleo ini itu satu dari 7 ucapan Yesus di kayu salib yang dicatat di dalam Yohanes 19 ayat 30. Dikatakan begini, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ternyata Yesus menggunakan kata teleo dengan berkata tetelestai. Nah, itu kata dasarnya teleo, saudara, artinya sudah selesai. Itu dalam dunia bisnis, segala hutang itu dicap ketika lunas. Yesus melunasi dosa dengan kematian, sehingga tidak ada lagi hutang dosa, tidak lagi hukuman bagi yang percaya kepadanya. Itulah sebabnya kita harus mengikuti ajaran Kristus, karena kita milik Kristus. Kita sudah ditebus oleh darahnya yang kudus, sehingga tubuh kita ini bukan milik kita lagi, tapi milik Dia yang sudah menebus. Sebagai milik Kristus, kita harus menggunakan tubuh kita ini, semua anggota tubuh kita ini untuk kemuliaannya, bukan untuk keinginan kita sendiri. Dan Yesus mengakhiri pertandingan yang baik, telah mencapai garis akhir. Karena apa? Dia sudah memenuhi, fulfill apa yang Allah kehendaki. Karena misi Yesus sebagai Mesias itu menyelamatkan jiwa, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Berkali-kali dia mengatakannya dalam Yohanes pasal 6 ayat 38, aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi melainkan namun melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Sehingga itu menjadi filosofinya, menjadi tekadnya. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Pekerjaannya penyelamatan jiwa-jiwa, mati di kayu salib. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini jelas, 20-28. Saudara-saudara sekalian, Yesus juga mencapai garis akhir, menyelesaikan pertandingan imannya dengan baik. Dan kita sebagai pengikutnya juga harus mengakhiri pertandingan iman, mengakhiri dengan baik. Itu tetap setia, percaya Yesus, hidup benar di hadapannya. Itu yang Tuhan kehendaki. Sehingga ketika kita menghadap Dia, ada suara Bapa di surga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.